Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kami dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh sebagaimana biasanya akan menemani Anda dalam acara kesayangan kita yaitu Tanya Kesehatan. Menarik sekali tema kita hari ini yaitu tentang radang telinga. Bagi Anda yang mungkin penasaran, apa itu radang telinga, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, dan bagaimana cara pengobatannya, silakan simak terus acara kita hari ini hingga selesai dan bisa Anda bertanya di kolom komentar kami, yaitu di channel YouTube dan Instagram PKRS RSUD ZA. Baik, telah hadir bersama kita Dr. Novina Rahmawati, MSI Med, spesialis THT KL Konsultan. Beliau adalah salah satu dokter spesialis THT di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Dewi. Ya, ini tentunya kabarnya baik ya, nampak dari auranya. Alhamdulillah Kak Dewi. Ya, ini kami mau kasih ucapan selamat dulu atas ujian disertasinya ya dok. Oh, terima kasih Kak Dewi, doakan ya Kak Dewi. Alhamdulillah dokter. Baik dokter, ini kita langsung masuk ke topik kita hari ini yaitu tentang radang telinga ya dok. Nah ini pertanyaan paling dasar nih dok, apa itu radang telinga? Silakan dokter. Oh baik, memang di dalam masyarakat kita penyakit radang telinga adalah penyakit yang umum. Jadi siapa saja bisa terkena penyakit radang pada telinga. Nah, kita mulai dari anatomi telinga dulu. Jadi kalau anatomi telinga kita itu kita bagi menjadi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, pada telinga luar dan dalam ini jumlahnya sangat banyak ya untuk jumlah penderitanya. Jadi peradangan pada telinga luar dan telinga dalam adalah suatu terjadi pembengkakan, nyeri, baik yang diakibatkan oleh infeksi, trauma, maupun alergi. Jadi banyak yang bisa menyebabkan radang. Nah, kalau kita membatasi pada infeksi, nanti ada lagi pembagiannya. Ya. Baik dok, hari ini kami ingin bertanya ini tentang radang atau infeksi telinga bagian luar dan bagian tengah dok. Itu gimana nih dok, radang telinga di bagian luar yang gimana atau radang telinga bagian dalam itu yang gimana rasanya? Iya, baik. Kita membatasi radang telinga oleh karena infeksi pada telinga luar, itu biasanya disebut dengan otitis eksterna. Baik otitis eksterna sirkumkripta maupun otitis eksterna difusa. Itu dibagi 2. Kenapa? Karena memang bentuk tampilannya berbeda. Kalau infeksi otitis eksterna yang difusa itu bengkaknya seluruh liang telinga bengkak. Jadi kita untuk melihat ke dalam itu sempit, kemudian merah, kemudian nyeri tekan. Nah, kadang-kadang pasien juga disertai dengan demam. Ini biasanya terjadi akibat pasien mengorek-ngorek telinga. Nah, ada satu macam lagi yaitu otitis eksterna sirkumkripta. Nah, ini seperti bisul, seperti jerawat kecil. Jadi gejalanya juga hampir sama-sama nyeri, sama-sama merah, sama-sama nyeri tekan. Jadi faktor risiko terjadinya radang itu sendiri itu kenapa dok? Ya, kalau pada telinga faktor risikonya adalah mengorek telinga. Jadi kemudian ada trauma ya. Pada kasus-kasus telinga yang utuh kulitnya itu biasa sangat sulit bagi kuman infeksi untuk masuk ke dalam. Kenapa? Karena kita diberi oleh Allah itu pertahanan di sana. Di sana terdapat yang kita sebut dengan serumen atau kotoran telinga. Jadi kotoran telinga kalau memang diproduksi setiap hari, yang tujuannya yaitu untuk melindungi telinga luar itu dari ancaman luar. Tapi kadang-kadang karena kita merasa tidak nyaman di telinga, risih ya dok? Risih,
kita mengorek. Iya. Karena kita mengorek, banyak hal yang terjadi. Yang pertama, bisa saja kotoran telinganya berpindah ke dalam, terdorong karena tindakan kita. Yang kedua, bisa saja karena tindakan kita mengorek, maka akan membuat lecet kulit liang telinga. Sehingga dengan lecet kulit liang telinga inilah yang mudah dimasukin kuman, sehingga menyebabkan infeksi. Nah, sebenarnya di saat telinga kita merasa tidak nyaman, kita tidak perlu untuk mengorek telinga, tetapi pastikan dulu ke dokter kita apa yang terjadi. Nah, bisa saja rasa tidak nyaman itu bukan di telinga luar, tapi di telinga tengah. Jadi, tapi karena kita nggak tahu posisinya, kita mengorek telinga luar. Jadi terjadilah infeksi pada telinga luar, seperti itu. Ini dok, kan kita ada mendengar radang secara kronis dan secara akut. Nah, kronis itu sendiri apa sih dok? Oh iya, baik. Jadi kalau infeksi telinga juga ada disebut dengan otitis media akut dan otitis media kronis. Nah, otitis media ini berarti radang pada telinga tengah yang akut, dan otitis media kronik berarti radang pada telinga tengah yang kronis. Kenapa dikatakan akut? Karena kejadiannya itu kurang dari 2 minggu. Jadi karena durasinya. Jadi pada radang yang akut biasa ditemukan tanda-tanda akut. Apa itu tanda-tanda akut? Merah, bengkak, nyeri, kemudian fungsinya jadi berkurang. Nah, kemudian panas. Nah, ini biasanya dirasakan oleh pasien. Nah, tetapi jika radang berlanjut lebih dari 3 minggu atau 3 bulan, itu akan kita sebut dengan radang kronis. Karena berlangsungnya lama ya dok? Iya, jadi waktunya itu lebih dari 3 bulan. Tetapi biasanya tanda-tanda akutnya sudah tidak ditemukan lagi. Cuman pasien masih merasa tidak nyaman. Nah, seperti itu. Baik dokter. Nah, biasanya di usia berapa yang rentan terjadinya radang telinga itu dok? Semua usia bisa terjadi radang telinga. Kalau anak-anak itu lebih sering terjadi otitis media akut karena posisi di telinga tengahnya yang bermasalah. Tapi pada orang dewasa itu lebih seringnya otitis eksterna yang telinga luar, karena orang dewasa itu suka mengorek-ngorek telinga. Ya. Jadi ini kan seperti dokter bilang, kita ada strumen yang namanya dok ya. Strumen itu untuk melindungi bakteri masuk dalam telinga. Sementara kita kan risih itu. Kalau kita membersihkan itu dalam seminggu itu berapa kali kita bersihkan dok? Karena kan ada sebagian orang membersihkan sampai setiap hari. Jadi seharusnya dalam seminggu itu berapa kali? Iya, sebenarnya malah tidak boleh kita untuk membersihkan liang telinga. Nah, karena kan kita tidak bisa melihat dengan baik ya. Jadi kotoran telinga itu diberikan Allah untuk melindungi kita, dan juga proses pengeluarannya juga bisa dilakukan secara alami, yaitu dengan mengunyah. Jadi saat kita mengunyah, menguap, itu ada gerakan dari tulang-tulang di persendian antara rahang dengan telinga itu akan mendorong dengan sendirinya kotoran tersebut keluar. Iya, jadi dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan setiap hari, saat makan kita mengunyah dengan baik, itu secara otomatis diproduksi keluar, produksi baru keluar. Jadi telinga akan tetap bersih. Nah, tetapi kadang-kadang kita lupa untuk mengunyah. Karena sukanya makan langsung telan, atau bahkan ada yang mau mengunyah tetapi karena giginya sakit, jadi tidak jadi mengunyah. Langsung telan. Iya, jadi harus kita perhatikan juga tentang kesehatan gigi, karena berhubungan sangat erat dengan THT. Nah, baik berhubungan dengan sinus, berhubungan dengan telinga, ya. Jadi memang karena letak posisi yang dekat. Iya, begitu dok ya. Baik dok, ini apabila ini sudah divonis dengan dokter bahwa ini sudah terjadi radang telinga, bagaimana tata laksananya dok? Ya, tentu saja pada setiap radang dokter akan memeriksa dulu, memeriksa apakah radang tersebut
mengeluarkan cairan, apakah radang tersebut mengalami pembengkakan. Nah, nanti dokter akan melakukan terapi yang sesuai, apakah memberikan antiinflamasi atau anti radangnya, kemudian memberikan antibiotik, bisa diberikan secara lokal yaitu tetes atau bisa dengan sistemik atau minum. Nah, ini semua tergantung kondisi pasiennya, ada kontraindikasi apa tidak. Nah, yang paling penting bahwa dokter pasti akan minta pasien untuk tidak lagi mengorek-ngorek telinga. Baik dok, ini selain mengorek telinga, itu kan tindakan dari kita sendiri ya. Apabila mungkin ada pasien yang memang dia mengidap sinus, apakah dari sinus itu bisa menjalar sampai radangnya ke telinga itu dok? Iya, pada awal mula pasien tersebut mungkin mengalami pilek, ya pilek karena letaknya di hidung dan juga dekat dengan sinus. Jadi ada suatu saluran yang menghubungkan antara hidung dengan telinga tengah. Nah, bisa saja pilek ini meluas masuk ke telinga tengah. Nah, di situ pasien akan merasakan rasa tidak nyaman di telinga. Dan jika bakterinya juga ikut masuk, jadi di situ juga akan terjadi proses peradangan, proses infeksi, di mana si bakteri akan mengeluarkan zatnya, kemudian daya tahan tubuh kita akan berusaha memakan si bakteri, sehingga akan menghasilkan hasil-hasil pertarungan tersebut. Mungkin akan ada terbentuk cairan yang kita sebut dengan otitis media akut. Nah, jadi memang erat hubungannya dengan pilek yang bisa menyebabkan sinusitis, dan pilek itu juga bisa menyebabkan otitis media. Berarti apabila kita mengalami pilek berulang ya dok, itu harus diwaspadai ya. Harus segera konsul ke dokter THT. Jangan dibiarkan. Baik dok, ini yang terakhir mungkin ada tips dari dokter bagaimana agar supaya telinga kita tetap sehat dan makanan apa aja yang kita konsumsi untuk memperbaiki peradangan yang sudah terjadi. Itu sebagai penunjangnya, silakan dok. Iya, baik. Telinga adalah salah satu alat indera kita, di mana telinga itu berfungsi sebagai alat pendengaran juga. Jadi mari kita jaga kesehatan telinga itu dengan tidak mengorek-ngorek telinga, menghindari suara bising maupun suara yang sangat keras yang bisa mengganggu pendengaran. Kemudian kita tidak perlu untuk membersihkan kotoran telinga secara rutin karena itu akan dilakukan oleh tubuh kita sendiri secara alami dengan gerakan mengunyah dan menguap. Kita harapkan juga selain menjaga kebersihan maupun kesehatan telinga, juga kebersihan dan kesehatan gigi juga sangat penting. Demikian Kak Dewi. Jadi kalau makanannya dok? Kalau makanannya, semua makanan yang bergizi akan sangat penting bagi kesehatan telinga. Jadi tidak ada pantangan khusus. Makanan khusus ya? Iya, kecuali kita memang alergi makanan tersebut. Jadi pada intinya yang bernutrisi tinggi, protein tinggi, vitamin, semuanya bagus. Intinya karena gizi seimbang ya dok? Iya, benar. Baik, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Novina tentang radang telinga. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada sahabat edukasi telah menyimak acara pada hari ini. Saya dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin bersama Dr. Novina pamit undur. Di lain waktu kita akan berjumpa dengan topik yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda pula. Akhir kata, salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.